adalah question word. Tolong kasih tahu kalau ternyata nggak kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak slide-nya? Oke, yang lain? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya, oke. Question words pertama kita akan menggunakan WH question. Ini what, where, when, why, how. Yang rumusnya adalah WH question tambah verb tambah subjek, lalu tanda tanya. Oke. Contoh pertama, where do you live? What is it? Why are you crying? How does it work? Oke, nah kita perhatikan di sini. Ini sesuai rumus WH question. Ini verb, ya. Verb di sini tidak hanya sekedar verb langsung, ya, tapi yang banyak dipakai adalah yang kita sebut helping verb atau kata kerja bantu. Nah, yang kalian harus ingat adalah di bentuk present itu ada do atau does. Di bentuk past ini did. Di bentuk perfect kalian pakai has atau have. Do untuk plural, does untuk singular. Ya, jadi kalian refer semua ini ke subjek. Ya, jadi ini plural subject, ini singular subject. Kalau ini untuk semua subjek. Kalau has untuk singular, ini plural. Oke, nah kita lihat di sini. Where do you live? Oke, ini masih bentuk sama kemarin yang kita pelajari. Kalau di subject verb agreement, pengecualian ada di I dan you. Ya, I dan you adalah subjek singular, tetapi verbnya dia menggunakan verb yang plural. Jadi tidak ditambahkan s, makanya dia di sini pakai do. Ya, jadi where do you live? Nah, lalu, selain bentuk helping verb, kalian juga menggunakan verb to be. Yaitu bentuk present, is, am, are, lalu bentuk past, was, dan were. Ya. Oke, nah, ini adalah verb to be. Ya. Jadi, WH question, verb to be, lalu subject. Ya, ini helping verb dari bentuk present, ini subject. Nah, kita lihat yang ini. Yang ini juga menggunakan WH question,
Lalu di sini ada verb to be, tapi dia verb to be diikuti oleh verb in, ya. Dan di sini pakai subject. Dan yang ini kita lihat WH question juga, ini masuk WH question ya. How? Nah, dia bentuknya yang ini pakai does. Kenapa dia pakai does? Karena subjeknya adalah subjek singular, yaitu it. Ya, makanya dia pakai does. Ya. Jadi pola seperti ini yang kalian harus ingat, dan rumusnya juga jangan sampai terbalik. Ketika kalian mau nanya, kalian melihat sesuatu gitu, kecuali ini dalam bentuk informal, kalau kalian bicara dengan orang lain dalam bentuk informal boleh gitu. Where you live, mungkin nggak masalah. Tapi kalau dalam konteks in a good or in proper grammar, you need an of pattern. Jadi kalian harus pakai rumus ini. Where do you live? Gitu ya. Where does he live? Ya, nanti kan jadi berbeda. Nah, kita lihat. Misalkan Miss punya pernyataan tadi yang tentang komputer. Komputer operates, ya. Operates apa? Application, not operates. Kira-kira komputer operates apa? Data, sorry. Operates data, information, from instructions given to it. Ya, perhatikan it di sini refer kepada komputer. Nah, sekarang ya, Miss pengen dari bentuk pernyataan ini kalian buat kalimat pertanyaan. Boleh pakai what, boleh pakai how, boleh pakai where, apa aja, pokoknya WH question yang memang masuk akal untuk ditanyakan dengan menggunakan WH question ini. Kira-kira siapa yang bisa? What, how, where, why, when? Boleh. Oke. Kira-kira siapa yang bisa? Computer operates data and information from instructions given to it. Jadi komputer mengoperasikan data dan informasi dari instruksi yang diberikan kepadanya. Kepadanya di sini adalah komputer. Jadi kepada komputer. Nah, kira-kira kalau misalkan Miss pilih what deh atau how deh. Oke. Kira-kira ada yang bisa bikin pola kalimat tanyanya nggak? Misalkan bagaimana komputer mengoperasikan data dan informasi, nah itu kan bisa jadi pertanyaan. Kira-kira kalimat bentuk tanyanya gimana? Bagaimana komputer, gimana? How? Sorry. Ah? How? Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nah, kalau mau lihat helping verb, kamu lihat dari kata kata kerjanya. Sekarang kita pilih, ini komputer adalah subjek. Ya. Lalu operates adalah verb. Ya. Kita lihat bentuk asli dari operates ini adalah bentuk kalimat yang kata yang simple present. Ya. Nah, lalu bagaimana kalian bisa tahu dia bentuknya singular atau plural? Nah, kalian ingat yang kemarin subject verb agreement, ya kan? Kalau dia di sini kata kerjanya pakai S, berarti dia otomatis ini singular, ya. Berarti ini singular subject, ini juga singular verb. Oke.
ketika kalian membuat kalimat tanya, maka kalian S-nya di sini kalian pindahkan. Ini yang disebut helping verb. Jadi, how does computer, ingat polanya, WH question, verb, tambah subjek. Jadi verbnya di sini, karena di sini direct verbnya adalah operate, pakai S, maka kalian gunakan jangan directnya, tapi helping verb-nya atau kata kerja bantunya. Ya, maka polanya jadi seperti ini. Question, lihat, oh kata kerjanya adalah operate, berarti saya nggak boleh pakaiin. Kita lihat, oh dia singular verb, berarti singular verb, oh kelihatan di sini pakai S. Langsung kalian mikir, oh oke, kalau dia pakai S, otomatis dia pakai does. Jadi langsung aja, how does computer, nah ini kan jadi verb, ini jadi subject, ya. Operate data and information, jangan lupa tanda tanya. Ya, oke. Maka polanya seperti ini. Inilah yang kalian bisa buat bentuk kalimat menjadi kalimat tanya dari pernyataan di atas. Ya, jadi jangan gunakan verb-nya, tapi gunakan helping verb-nya. Verb langsungnya adalah untuk indikator. Oh oke, dia bisa kita kategorikan singular atau plural, bentuk kata kerja pertama atau bentuk kata kerja kedua. Ya, kayak gitu. Gimana Sahna? Oke. Now, number 2, Miss punya kalimat kayak gini. Oke. Number 2, oke, CPU apa tadi? Is referred as CPU itu the device ya, is referred as the device for handling component, okay. For handling most operations in computer. Do you agree with this statement? CPU is referred as the component for handling most of the operations in computer. Ini basic information tentang CPU. Setuju? Oke, sekarang Miss minta kalian membuat kalimat yang simple aja pakai what. Sorry, kalimat tanya pakai what. Kira-kira apa yang bisa didapat? What does? Kita coba, what does CPU gitu ya. Nah, kita lihat kalau kita pakai does, nah berarti kita pakai jangan does. What is, ya? What is CPU? Nah ini lebih make sense. Kenapa? Kalau kita pakai does, ingat berarti kalimatnya itu refer lagi nanti merujuk pada sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh si subjek. Gitu. Artinya ketika kalian explain something di jawabannya, artinya kalian menggunakan kata kerja yang refer kepada seperti ini. Kan kita pakai kata kerja bantu. Berarti di sini harus ada verb-nya. Gitu. Nah, kalau seperti ini kalian cukup mencari subjeknya. Ya, what is CPU?
kalau di sini mau pakai helping verb, boleh gini. What does CPU operate? Atau what does CPU handle? Ya kan bisa. Ya, jadi jawabannya nanti CPU handles. Nah, ya, jadi bisa lain lagi. Jadi what, kalau kita mau pakai bentuk helping verb, maka di setelah ini ada verbnya. What does CPU handle? Hubungan nih, karena dia punya das-nya ini punya si kata kerja ini. Jadi story-nya kayak gitu. Ya, jadi ini sudah WH question. Ini helping verb ya, kita tulis verb aja. Di sini subjeknya. Nah, ini sebenarnya yang direct verb-nya. Tapi kita nggak taruh di sini. Yang kita letakkan adalah kata kerja bantunya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalian ingat, ketika kalian di sana ada verb to be, ya, maka di sini subjek. Lalu di sini kalaupun mau ada verb, dia verbnya harus verb ing. Ya, misalkan gini. What is she? Nah, kalian udah pakai what is she. Kalau begini kan nggak gitu nyambung. Boleh what is she doing? Nah, salah satunya seperti itu. Boleh juga langsung who is she? Nah, itu juga boleh. Ya. Tetapi ketika kalian pakai does, maka pakai does, pakai do, pakai did, maka di sini harus ada kata kerjanya. Ya, nanti kalian akan bisa bedakan beberapa kalimat yang akan contohkan ya, yang refer kepada bentuk kata kerja bantu do, does, dan did. Ya, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, Miss lanjut buat kalimat seperti ini. She went to Jogja yesterday. Okay, number 2. Ali goes to his grandparents every weekend. Oke, ini noodle ya. Maya has eaten my noodle. Kita perhatikan kalimat oke, ini yang jadi kalimat kata yang Miss garis bawahi adalah yang akan menjadi jawaban. Sekarang kita coba terjemahkan, lalu kita padankan logikanya dengan question word yang tepat dari bentuk pernyataan ini ya. Ini masih pernyataan. Jadi tugas kalian adalah membentuk kalimat tanya. Oke, yang pertama dulu. She went to Jogja yesterday. Artinya apa? Ya, dia telah ya, kalau udah pakai bentuk kedua, dia telah pergi atau sudah pergi ke Jogja. Oke. Sekarang Miss minta kalian bikin kalimat pernyataan
pertanyaan dari pernyataan ini yang jawabannya kemarin. Kira-kira akan terlintas pertanyaannya kayak gimana? When, betul. Berarti kalian pakai when. Ini udah WH question. Ingat, tunggu rumus. Tunggu dulu. Rumusnya ingat, when tambah verb tambah subject. Kelihatannya ya. Rumusnya ini ingat dulu. WH questionnya udah dapat. Lalu verbnya siapa di kalimat atas? When, bentuk keberapa? Kedua. Ya, bentuk pertama adalah go, when, gone. Berarti dia bentuk kedua. Ingat tadi, bentuk kedua adalah kita pakai ini, did, untuk semua subjek. Ya, jadi kita pakai did. Berarti kita pakainya did atau pakainya when? Did. Betul. Jadi when did she? Oke. Nah, betul. When did she? Kalau dia sudah di sini ada did, betul. Berarti kita pakai go. When did she go to Jogja? Ya. Jawabannya adalah yesterday. Ya. Oke. Nah, ini kalau bentuknya verbnya kedua. Ya, lihat di sini sudah ada did, maka tidak boleh lagi pakai when. Kenapa? Karena di sini udah ada did. Jadi kembali ke bentuk form base atau bentuk verb pertama. Sekarang yang nomor 2, Ali goes to his grandparents every weekend. Artinya apa? Ali pergi bersama. Ali pergi kakek ke rumah kakeknya setiap weekend. Sorry, ini house-nya lupa. To his grandparents house. Ke rumah kakek nenek ya. Setiap weekend. Setiap akhir pekan. Akhir pekan. Jawabannya adalah every weekend. Berarti when. Betul, sama ya kayak tadi. Tapi ini akan ada yang beda. Kenapa? Kita lihat. Kata kerjanya di kalimat atas yang mana? Goes. Bentuk keberapa? 2. Go. Bentuk 1. Kenapa? Karena dia pakai is. Kan s atau is adalah bentuk singular verb. Betul. Berarti kalian pakai goes atau helping verb? Helping verb. Helping verb bentuk pertama siapa kalau dia singular? Does. Berarti when does he? Ali boleh pakai he atau Ali. Kita Ali aja ya biar sama. When does Ali go to his grandparents house? Iya, to his grandparents house. Jawabannya adalah every weekend. Iya. Nah, sekarang yang ketiga. Maya has eaten my noodle. Maya telah makan. Nah, oke, satu lagi. Ini apa bedanya sih ini sama-sama kalimat yang telah berlangsung? Di lampau. Apa bedanya lampaunya nomor 1 sama nomor 2? Kalau saya bilang gini, Maya has eaten my noodle, terus di bawahnya ada kalimat gini. Maya ate my noodle. Apa bedanya? Atau Miss bikin, ini nanti deh, separate dulu deh, nanti kalian bingung. Bentuk kalimat tanyanya dulu deh, nanti Miss bikin di kalimat yang setelah ini. Maya has eaten my noodle. Bentuk kerja keberapa? Kerja ketiga, eat, ate, eaten. Berarti dia ada helping verb-nya langsung. Siapa helping verb-nya atau kata kerja bantunya? Di kedua. Tadi ini has. Iya, ini has. Betul. Ya, has eaten ini adalah kesatuan dari eaten. Ya. Nah, sekarang jawabannya adalah Maya. Jadi Maya sudah makan mie saya. Bikin jawaban adalah Maya. Berarti WH question yang kalian pilih apa?
Who, betul. Siapa yang udah makan mie saya gitu kan ya? Ya. Oke. Lalu kalian pakai di sini verb-nya siapa? Helping verb-nya? Has, betul. Who has? Who has it? Nah, ini agak berbeda. Who has eaten? Kenapa kita nggak sebutin subjeknya? Karena subjeknya yang akan jadi jawaban. Ya kan? Itu bedanya kalau kalian pakai who. Who has eaten my... Kata kerjanya nggak diganti, Miss, atau tetap? Nah, kalau untuk kata kerja bentuk ketiga, yang menggunakan helping verb-nya, verb ketiga, ketika kalian bentuk di kalimat tanya, tidak dirubah. Jadi yang berubah itu hanya untuk verb 1 dan verb 2. Ya. Jadi khusus yang ini, yang ketiga tidak. Ya. Jadi polanya kayak gini. Oke, melanjutkan yang tadi Miss kasih bikin contoh. Misalkan kita punya dua kalimatnya, Miss tulis. Yang satu, Maya ate my noodle. Yang kedua, Maya has eaten my noodle. Kira-kira konteks berbedanya di mana? Ingat ini kayaknya Miss pernah nelangin yang present perfect. Ini past tense. Ini namanya present perfect. Present perfect. Ini bentuk verb kedua, ini bentuk verb ketiga. Dan ini adalah kata kerja bantunya. Oke, perbedaannya adalah kalau Miss bilang Maya ate noodle, artinya saat ini mie yang Miss Hafiza punya udah habis dimakan sama si Maya. Ya. Kalau Miss bilang Maya has eaten my noodle, itu prosesnya adalah karena dia bentuk present perfect, ya dibentuk past, sampai dibentuk present, maka berlangsungnya di sini. Jadi Miss bisa tunjuk, bisa jadi mangkoknya udah kosong, tapi masih ada buktinya di situ, ya. Atau si Mayanya itu masih makan, gitu. Karena proses ketika kita ngomongin present perfect, experience dan eksperimennya itu masih kita bisa rasakan di sini. Ngomong, iya, benar. Tapi kalau ing itu prosesnya masih sedang dilakukan. Jadi dia masih makan enak nih. Tapi kalau kita ngomong has eaten, itu artinya udah tinggal ininya kosong, apa tuh? Tinggal tersisa apanya mangkoknya gitu. Kalau kita ngomong Maya is eating noodle, berarti nih saat ini di depan hadapan saya nih, si Maya tuh lagi enak nih, nyuap mie yang punya saya, dihabisin sama dia. Proses waktu dia lagi makan mie-nya itu, masih saya bisa lihat. Dan saat ini di hadapan saya dia lagi makan enak. Ya, jadi bedanya, kalau ketika ini Maya has eaten my noodle, bisa saya nyampein ke orang nih, saya ngomong ke Sahran. Maya has eaten my noodle. Jadi kita nih lagi makan keluarga, terus tiba-tiba yang lain lagi makan, punya saya nggak ada, tinggal mangkoknya. Artinya masih ada buktinya di situ, ya. Pada saat saya ngomong Maya has eaten my noodle, artinya makanan saya udah dimakan sama si Maya, gitu. Jadi tinggal tersisa bowl-nya aja. Ketika saya ngomong Maya is eating my noodle, berarti yang duduk di depan saya saat ini ada si Maya lagi pegang mangkok mie yang punya saya dan sedang dimakan. Ketika saya bilang Maya ate my noodle, itu udah nggak ada buktinya, mie-nya tuh udah benar-benar habis, dan prosesnya bisa jadi beberapa waktu yang telah lewat. Gitu. Tapi ini hanya tinggal story. Gitu. Ya. Jadi perbedaannya gitu. Bisa ditangkap nggak? Ya, prosesnya kayak gitu. Jadi ketika kita ngomong bentuk present perfect, hal yang terjadi di masa lampau saat ini tuh experience-nya tuh masih bisa kita rasakan.
dalam bentuk bukti apapun gitu. Walaupun hanya sebatas kayak misalkan saya udah tutup pintu loh gitu. Cuman ngomong gitu tapi artinya buktinya ada, pintunya udah ditutup. Jadi Maya has closed the door. Gitu. Artinya Maya tuh udah nutupin pintu. Ya, seperti itu. Oke. Ini untuk review aja yang kemarin. Yang paling utama fokus di sini ya. Karena nanti Miss akan kasih tugas, tapi tugasnya Miss kirimkan nggak sekarang, mungkin besok pagi gitu ya. Dan kalian tolong semua dikumpulkan R1, R2, R3 hari Sabtu. Jam berapa, Miss? Jam 5. Oke? Oke, Miss. Oke, is there anything you want to ask to me for this subject, for this chapter? Sorry. Miss, tugasnya dikasihnya Di siakat masing-masing. Nanti Miss akan submitnya ke siakat aja. oh, oke, Miss.